Kapankah dapat dikatakan bahwa orang yang tidak memenuhi janji dalam sebuah perjanjian bisa dipidana? Simak terus video ini. Kalau teman-teman yang sudah pernah terlibat dalam perjanjian seperti perjanjian hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, mungkin sudah terbiasa juga dengan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian tadi. Tetapi bagi teman-teman yang belum pernah terlibat dalam masalah-masalah yang timbul akibat adanya perjanjian tadi, saya rekomendasikan teman-teman untuk simak ulasan ini sampai selesai agar ketika teman-teman mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian, teman-teman pastinya sudah tahu harus melakukan apa kalau salah satu pihak tidak memenuhi janji. Jika sekiranya teman-teman kurang memahami apa yang telah saya jelaskan, teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar video ini. Oke, kita lanjut. Konsep perjanjian itu pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wan prestasi atau cedera janji. Namun pada praktiknya ada orang-orang yang dilaporkan ke kepolisian karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harusnya dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi. Padahal pelapor telah menyerahkan barang dan atau uang kepada orang tersebut. Kondisi ini kadang menimbulkan perdebatan tentang kapankah seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian atau tidak menepati janjinya dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara pidana. Sebelum masuk ke substansi pembahasan kita, saya perlu menjelaskan bahwa kondisi hukum yang tadi saya jelaskan ternyata sudah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang menempatkan adanya perbedaan antara wan prestasi yang berakibat penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata dan wan prestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara pidana. Jurisprudensi sendiri merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus suatu perkara yang serupa. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, teman-teman. Kemudian hakim dalam mengatasi kesulitannya itu, ia lalu melakukan apa yang kita sebut sebagai konstruksi dan penafsiran hukum yang bertujuan untuk menemukan hukum baru dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sedang dia hadapi di persidangan. Nah, berkaitan dengan kasus wan prestasi yang bisa dipidana, Mahkamah Agung ternyata sudah punya konsistensi dalam mengambil suatu putusan tentang perkara-perkara yang sejenis, teman-teman. Mahkamah berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah, ingat bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan tidak didasari itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, melainkan masalah keperdataan biasa, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentu Anda akan bertanya lagi, kapan suatu perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah? Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, adanya suatu hal atau sebab tertentu. Dan
suatu sebab atau kausa yang halal. Ya. Kalau keempat syarat tersebut sudah dipenuhi, maka barulah dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah sah secara hukum. Jadi kalau perjanjian itu sudah dilakukan secara sah di mana subjek dan objek perjanjian sudah jelas dan transaksinya sudah dijalankan, maka apabila sewaktu-waktu salah satu pihak tidak memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan, maka permasalahan itu tidak dapat kita bawa ke ranah pidana. Karena itu adalah murni adalah masalah wan prestasi. Sebenarnya sudah ada banyak putusan yang telah mengadopsi pandangan yang demikian. Kita ambil contoh misalnya dalam kasus hutang piutang yang diputus pada tingkat kasasi dengan nomor perkara 598 pada tahun 2016. Di dalam isi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah meminjam uang ya kepada saksi WOD sebesar 4.750.000, namun terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban. Oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pandangan serupa juga tercantum dalam beberapa putusan, yaitu pertama putusan nomor 1357 tahun 2015 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para terdakwa melakukan ingkar janji atau wan prestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur keperdataan. Selain kedua putusan itu, masih banyak lagi sebenarnya putusan-putusan pengadilan yang menganut pemahaman yang serupa, teman-teman. Jadi dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan seperti perjanjian dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah murni perkara perdata dan bukan perkara pidana. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan di dalam putusan nomor 1601 tahun 1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatannya mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wan prestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua perbuatan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tidak dapat dipandang sebagai perbuatan penipuan, teman-teman. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikat buruk atau adanya niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wan prestasi yang harus diselesaikan melalui jalur keperdataan, tetapi merupakan tindak pidana penipuan yang harusnya diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Pandangan ini terdapat di dalam putusan kasasi, ya, putusan perkara pidana kasasi nomor 1689 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa alasan kasasi terdakwa yang menyatakan kasus terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata. Selanjutnya hutang piutang antara terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, ya. Sehingga selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran
dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah suatu penipuan. Putusan lain yang menyatakan hal serupa terdapat di dalam putusan nomor 366 ya, yang menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian yang didasari dengan itikat buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan uang investasi, tetapi merupakan suatu perbuatan penipuan. Kaidah hukum jurisprudensi apa sebenarnya yang sudah dihasilkan dari putusan ini? Ya, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kaidah hukum yang terkandung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut adalah untuk dapat menilai apakah suatu prestasi termasuk suatu penipuan atau masalah keperdataan, maka harusnya dilihat kembali apakah perjanjian tersebut didasari atas itikat buruk berupa suatu niat jahat untuk merugikan orang lain ataukah tidak. Kalau didasari dengan niat jahat seperti menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dan terhadap pelakunya sudah tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi sampai di sini kita pasti sudah paham mengenai kapan uang prestasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan yang seharusnya diselesaikan melalui jalur pidana, dan kapan uang prestasi itu dapat dikategorikan sebagai murni masalah keperdataan. Jika channel ini bermanfaat dan memberikan wawasan pengetahuan bagi Anda, jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila ada informasi lain, boleh Anda share di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya.